Lalu bagaimana mengawal proses hukum pemerkosa remaja di Sulawesi Tengah agar pelaku pemerkosaan mendapatkan hukuman maksimal? Kita tanyakan ke Komisioner Kompolnas Pungki Indarti. Selamat sore Bu Pungki. Selamat sore Mbak Audrey, semoga sehat. Ya, Bu Pungki, bagaimana sebenarnya proses hukum dan penegakan yang seharusnya dilakukan dalam kasus pemerkosaan anak ini? Ya, terima kasih. Jadi, sejak awal kasus ini mencuat, Kompolnas sudah langsung berkomunikasi dengan Polda Sulteng ya, dan kami juga berkomunikasi dengan PPA Bareskrim untuk mengawal, penyidikan kasus ini. Nah, awalnya ketika membaca media, ini kami kaget. Ini ditulis di situ perkosaan dilakukan oleh 11 orang. Nah, kami kaget, apakah ini geng rape gitu ya. Nah, oleh Oke. karena itu kami kemudian melakukan cross check ke Polda Sulteng, tetapi ternyata, bukan geng rape melainkan, apa namanya, kekerasan yang, dilakukan dengan cara, dengan rentang waktu April 2022 sampai Januari 2023. Nah, kemudian juga, di situ, tempatnya berbeda-beda. Nah, terkait dengan tadi ada perdebatan apakah ini perkosaan, apakah ini, persetubuhan. Tapi kalau kami melihat di Undang-Undang, Perlindungan Anak, ini bunyi pasalnya ini adalah persetubuhan, Mbak. Jadi, ada 2 di situ, persetubuhan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, kemudian persetubuhan dengan, tipu muslihat, bujuk rayu, seperti itu. Nah, kalau, melihat, dari kasus ini Polda Sulteng, yang sudah mengambil alih kasus ini ya, tadinya dari Polres, Parigi Mutong. Nah, pasalnya memang dikenai pasal 81 ayat 2 Oke. Undang-Undang Perlindungan Anak dan kemudian dijuntokan, dengan pasal 65, KUHP. Hmm. Nah, kenapa ini dijuntokan? Karena, di situ ada kejadian yang berulang atau ada Artinya perbarengan. penerapan pasalnya sudah maksimal Bu Pungki? Iya, di sini saya melihat atau kami melihat pasalnya sudah maksimal. Di sini misalnya ya pasal 81 ayat 2 itu ancaman hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Tetapi ketika dia dijungtokan atau di apa namanya, disatukan dengan pasal 65 KUHP yang merupakan, tindak pidana perulangan, maka ancaman hukumannya diambil yang paling maksimal, Mbak. Jadi nanti hukumannya 15 tahun Oke. plus ada sepertiga karena ini dilakukan perulangan Oke. sehingga 15 tahun ditambah 5, 20 tahun. Plus juga ada tambahan karena diduga, orang-orang yang melakukan, kekerasan ini adalah, orang-orang yang harusnya melindungi anak ya. Mhm, mhm. Katakan misalnya kepala desa, ada guru dan sebagainya, bahkan, guru kalau saya nggak Termasuk salah itu dengan adanya termasuk yang pertama. keterlibatan, Yang oknum termasuk polisi juga juga? iya, termasuk diduga, ada anggota kepolisian, maka mereka yang seharusnya melindungi anak malah justru melakukan, tindakan sebaliknya sehingga ada ancaman hukuman yang lebih berat lagi. Ditambah lagi, Artinya dari Mbak. Kompolnas sendiri melihatnya masih on the track karena kan, sempat ada anggapan bahwa agak Iya. tersendat karena keterlibatan oknum polisi ini yang belum ditetapkan sebagai tersangka, Bu Pungki. Nah, itu nanti kita bicarakan, setelah ini ya, Mbak, ya. Mhm. Kaitannya tadi termasuk juga ada, kerusakan fungsi reproduksi. Ini ancamannya bisa jadi lebih maksimal lagi gitu ya, Mbak, ya. Malah bisa seumur hidup atau malah, ada, ancaman mati jika seandainya ini terbukti. Nah, kemudian terkait dengan anggota kepolisian, ini kan kesulitan untuk, mendapatkan bukti-bukti lain. Nah, terkait dengan hal ini Kompolnas sudah mengusulkan agar pasal-pasal yang diajukan, ini kan pasal 81 ayat 2, Undang-Undang Perlindungan Anak junto pasal 65, KUHP, perlu juga dijerat dengan pasal lain, yaitu pasal Undang-Undang TPKS. Kenapa? Karena dengan Undang-Undang TPKS maka tidak perlu, harus berdebat dengan bukti. Jadi cukup dengan katakan misalnya keterangan korban, Oh, kemudian oke. ada ditambah satu alat bukti lagi, misalnya Mhm, chatting mhm, mhm. HP dan sebagainya, itu aja udah cukup. Nah, terus kemudian juga lebih melindungi korban karena ada restitusi untuk korban. Artinya di Kalau sini Bu Pungki, polisi ya, sebenarnya sudah bisa menetapkan, oknum polisi ini sebagai tersangka dengan penerapan pasal tadi itu? jika dengan Undang-Undang TPKS ya bisa, Oke. tetapi kalau, bukan dengan Undang-Undang TPKS memang masih membutuhkan bukti lagi. Tetapi saya yakin di sini Mbak, bahwa,
polisi ini sudah apa namanya ya, Polri ini sudah sangat tegas mulai dari, kasus-kasus yang menimpa Jenderal Bintang 2 gitu ya, ada Verdi Sambo, ada Teddy Minahasa itu aja disikapi dengan tegas di sidang, kemudian dipidana dan kemudian dipecat, apalagi yang ini gitu loh. Oke, Kalau tapi yang kan ini itu mohon maaf, ah, masih ecek-ecek gitu ya istilahnya, seperti itu, oke, Mbak Putri. tapi kalau misalnya ya kasus yang ini apakah seharusnya memang harus diambil oleh Mabes Polri biar lebih cepat? Kalau saya melihat itu diambil alih oleh Polda Sulteng sudah cukup, tetapi perlu memang supervisi dari PPA Bareskrim. Kenapa? Karena yang sering, apa namanya, melakukan, lidik-sidik kasus-kasus, kekerasan seksual, termasuk juga, yang paling update, informasi-informasi dan, ekspertisnya saya rasa PPA Bareskrim. Sehingga memang ini mesti harus disupervisi oleh PPA Bareskrim, seperti itu, Mbak. Harus diusut tuntas karena korban ini menderita salah satunya terancam di operasi pengangkatan Betul tumor rahim. betul. Terima kasih untuk Komisioner Kompolnas Bu Pungki Indarti sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih, kami juga memantau terus. Terima kasih.